analawa mempowaili watinta utuan te ukiri raya te potaa riraya empo bebas ini papa kasangkompo. Tragedi berdarah selalu melahirkan petaka, sekaligus harapan hidup bagi yang menjalaninya. Lalu lahirlah cerita anak manusia yang dianggap mustahil bagi sebagian banyak orang lainnya. Terkadang, logika tak mampu menjawabnya. Konflik berlatar agama di Poso bertahun lalu menciptakan jalan hidup yang berliku bagi Noviana Malewa dan keluarga. Noviana adalah korban selamat dari sebuah pagi jahanam di Buyumboyo atau Bukit Bambu pada 29 Oktober 2005. 3 teman sekolahnya, Alvita Polino, Teresia Morangkai, Yarni Sambue, tewas dipenggal. Peristiwa ini melahirkan babak baru konflik Poso. Noviana yang kala itu duduk di bangku kelas 1 SMA berhasil selamat meski luka tebasan parang pelaku tertoreh jelas dari pipi sampai lehernya hingga sekarang. Luka itu menjadi elegi kehidupannya ketika ia memilih memeluk Islam 3 tahun setelah petaka tersebut. Noviana juga memilih dinikahi Sapari, seorang pemuda muslim asal Tambarana, Poso pesisir yang sangat ia cintai. Pilihan yang kala itu membuat luka hati dan trauma keluarga besarnya akibat konflik semakin lebar dan menganga. Pilihan Noviana itu sulit dipahami keluarga besarnya, terutama kakak kandungnya, David, dan mamanya, Bara Mugempo. Masalahnya, Noviana memilih agama yang dipeluk orang-orang yang membunuh 3 temannya dan nyaris menghilangkan nyawanya sendiri. Sementara, Noviana bertahan hidup dengan pilihannya meski ia sadar dengan apa yang akan ia hadapi. Yang jelas, orang tua sangat marah, sangat benci. Pokoknya marah keluarga itu. Nggak bisa diungkapkan waktu itu marahnya kayak gimana. Sampai orang tua sakit, saya ke sana diusir, udah nggak dianggap anak. Malah bahkan dibilang, kenapa nggak kamu aja dulu yang mati gitu, kenapa mesti temanmu. Noviana melalui masa-masa pengusiran dan penolakan diri keluarga besar serta lingkungan bersama Sapari. Saya pikir nggak mungkin saya harus terus sedih, harus terus teringat kejadian itu. Waktu kan berjalan, kalau saya terus ingat itu, pasti saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya harus bangkit. Keluarganya itu udah nggak terima gitu. Kalau saya nekat, Novi itu akan dibuang gitu, nggak diakui dengan keluarganya. Saya pribadi dan keluarga merasa kecewa, benci, marah, dendam. Bahkan kalau ada pada saat itu mungkin kita sudah, kalau ada di hadapan kita mungkin dia bisa dikatakan kita sudah membunuh dia waktu itu. Itu yang kami rasakan. David merasa berhak murka karena dialah yang merawat Noviana saat ia terluka, baik fisik maupun psikis selama bertahun-tahun lamanya. David sendiri masih harus menyembuhkan luka trauma akibat konflik. Kasih sayang David berubah menjadi kebencian. Ia membenci pelaku sekaligus adiknya. Kita ingin membuang dia, tidak mau kenal dia. Dalam keluarga kita tidak ada yang punya adik yang namanya Novi.
Pokoknya waktu itu pikiran kita kalau mau mati mati aja di sana, ngapain gitu. Nggak, kalau perlu nggak usah kembali. Gitu. Noviana sadar pilihan hidupnya melukai orang-orang terkasih. Namun ibu dari Idul, Aisyah dan Arya itu teguh dengan pilihannya. Ia berusaha kembali ke keluarga besarnya. Maka ia terus berusaha datang, terutama di momen Natal, dari Natal 1 ke Natal selanjutnya. Sering ke sana, sering titip salam sama orang. Sering nanya juga kalau enggak bisa ke sana gimana kabar sama orang, naik kabarnya mama. Kalau Natal pulang, bahkan ngasih hadiah ke sana sama keluarga. Kalau Natalan, ya itu meskipun dibenci, meskipun udah ditegur, udah di hadapan begitu, depan mata nggak ditegur, nggak dianggap, ya berusaha terus. Dan Mbak Novi kan pasrah, udah nggak kembali lagi ke orang tua, nggak masalah. Tapi kok Mas Ari masih ngotot mempersatukan mereka, kenapa? Apa pertimbangannya waktu itu? Pertimbangannya ya waktu itu dia saya ajakin nggak mau. Cuman saya kan pribadi punya pikiran gimana kalau saya ini dipisahkan sama orang tua gitu. Jadi saya itu di situ berprinsip nekat mempersatukan kembali. Saya itu berusaha. Padahal Mbak Novi sudah pasrah saja. Udah pasrah. Ya. Sudah ada informasi dia ingin kembali. Menurut telepon katanya Natal tahun ini saya ingin pulang. Gitu. Saya ingin mencari keluarga saya. Pas mendengar informasi seperti itu bahwa saya berpikir ngapain dia kemari? Mau datang apa dia ke sini? Tidak usah datang ke sini. Ini bukan keluarga kamu lagi begitu. Kalau kau datang di sini, saya yang akan membunuh kamu. Saya yang akan membunuh kamu. Yang paling keras itu David itu, yang paling galak dia, yang paling kata-katanya paling nggak bisa diterima itu dia udah. Tapi yang paling sayang dia sama saya. Dia tuh begitu karena dia sayang sama saya. Yang ngantarin kemana-mana kan dulu dia waktu saya sakit. Yang temani itu dia. Jadi wajar kalau dia marah. Mata enak ini, awal ketuwiti. Tuain apa tua David? Baru bisa pergi sama nenek. Momen Natal selalu menjadi hari yang paling membahagiakan bagi keluarga Malewa. Di momen inilah Noviana bisa kembali dalam pelukan keluarga yang ia kasihi. Baru bisa pergi sama nenek. Selalu terasa istimewa. Ada sukacita yang sulit mereka ucapkan. Tak lupa, kado Natal ia siapkan untuk Bara Mogempo, mama terkasih dan beberapa keponakannya. Hari itu, Noviana mengajak suami dan anak-anaknya pulang ke Bukit Bambu. Sapari pun tak ingin melewatkan setiap Natal bersama keluarga sang istri. Pagi itu ia berusaha memperbaiki motor yang akan membawanya ke Bukit Bambu. Meski bukan yang pertama kali, pertemuan di momen Natal selalu istimewa bagi Noviana. Apalagi, Natal tahun ini adalah yang pertama bagi anak ketiganya. Arya bertemu nenek dan paman serta sepupunya. Siap-siap di situ. Iya. Siapa yang datang? Semua teman. Bapaknya itu naik motor. Aisyah. Semua lah. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. David menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Noviana dan keluarganya.
saya kasih. Sambil jago. Iya. Satu saja atau jadi? Kamu saya. Jangan popea. Sambutan penuh haru. Kebahagiaan luar biasa dirasakan keluarga ini. Ini nak sini. Om. Mama sehat mama. Sehat mama toh. Kebencian itu sirna dan berubah menjadi cinta kasih yang semakin hari semakin menebal. Mereka tak pernah bisa mengungkapkan bagaimana rasa bahagia itu kecuali dengan berpelukan. Jarang-jarang ketemu. Momen Natal yang terindah untuk saya bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau saya melihat bahwa Novi, suaminya, anak-anaknya memeluk mama, saya merasa terharu. Saya rasa bersyukur. Karena apa? Ada sukacita yang saya rasakan. Tidak ada kebencian yang tersisa dalam diri mereka. Idul dan Aisyah terus erat memeluk neneknya. Keduanya berulang kali mencium sang nenek, melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu. Bara Mogempo pun demikian. Ia seolah tak ingin melepas cucu yang terkasih. Senang sekali, pokoknya tidak bisa diungkapkan. Bisa kembali sama orang tua, bisa sama-sama lagi, negur, bisa meluk dia, bisa ketawa dengan dia. Perasaan bersalah itu sampai sekarang sebenarnya masih ada. Tapi saya sangat bersyukur dia masih bisa maafkan saya, selagi dia masih hidup, dia masih bisa maafkan saya. Masih bisa lihat cucu-cucunya. Semua hal sederhana yang dilakukan selalu terasa istimewa bagi mereka. Ada banyak hal di masa depan yang mereka bicarakan. Namun merawat kenangan juga menjadi obat peneguh hati. Apa ada nama bukan GBS? Iya GBS itu. Gimana yang lakukan? Sidang. Islam. Apalagi kalau sudah ngomongin soal mama, kamu nangis ya. Biasa dia cerita kalau saya pulang itu mama begini-begini. Saya bilang, iyo kamu rawat aja di sini, saya titip. Soalnya saya sudah punya keluarga sendiri. Jadi saya tidak bisa terus-terusan di sini merawat mama. Saya bilang gitu, saya titip saja sama kamu. David menjadi orang terakhir di keluarga Malewa yang menerima kembali Noviana dan keluarganya. David pula lah yang kini paling dekat dengan mereka. Kerasnya hati David luluh karena ketulusan dan kepasrahan hati sang adik. Pada waktu itu Novi tetap niatnya mau kembali. Waktu itu dia ingin kembali mencari keluarganya, dan satu bahasanya yang saya dengar waktu itu, apapun yang terjadi saya, anak saya dan keluarga suami saya kembali ke keluarga itu, saya siap menerima apapun itu. Walaupun katanya pas waktu itu, walaupun dibunuh di sana tapi dibunuh di keluarga aku. Itu bahasa ya. Oke. Kini mereka yang berbeda agama dipersatukan dalam perbedaan itu juga. Luka, amarah dan duka sembuh karenanya. David tak henti-hentinya bersyukur atas perjalanan hidup keluarga Malewa. Ia bisa kembali
memeluk adiknya tercinta. Tapi sekarang luar biasa, luar biasa. Mulai ini semua saya banyak belajar proses hidup itu seperti apa, proses kita mencintai keluarga adik itu seperti apa. Dan baru nyata sekarang. Baru nyata sekarang. Justru dibanding kasih sayang yang dulu dibanding yang sekarang, bahkan saya lebih mencintai dia dan anak-anaknya itu bahkan lebih besar yang sekarang daripada yang dahulu. Kalah. Tayo. Paling banyak nenek. Sayang dulu mama, sayang dulu. Bagi keluarga ini, tidak ada kebahagiaan lain kecuali kembali berkumpul. Perbedaan keyakinan di antara mereka menjadi perekat bersatunya kembali keluarga ini. Bahagia, bahagia sekali. Udah sekarang ini saya rasakan ya kebahagiaan karena perjuangan kami berdua itu udah ada hasilnya gitu, nggak sia-sia lah. Selama bertahun-tahun itu membuahkan hasil. Arya punya itu lempar. Mana? Itu ya. Cucu. Bukan hanya keluarga besar Malewa yang membenci Noviana. Pilihan Noviana memeluk Islam juga membuat kecewa dan geram masyarakat Bukit Bambu. Mereka menganggap Noviana sebagai pengkhianat dan bahkan menyalahkan keluarga besar Malewa. Proses penyembuhan trauma karena konflik yang bertahun-tahun dilakukan menjadi buyar. Keluarga ini hancur seketika. Karena terlalu besar yang utama yang dirasakan oleh keluarga. Secara pribadi kami, yang pertama kami malu. Kedua, orang-orang di sekitar kita yang waktu itu marahnya ke kita, bertanyanya ke kita, emosinya ke kita waktu itu. Yang kita alami keluarga waktu itu, seolah kami merasa dikucilkan di tempat ini. Latar belakang konflik di Poso membuat pilihan Noviana memeluk Islam menjadikan masyarakat Bukit Bambu marah. Bukit Bambu merupakan sebuah perkampungan yang mayoritas dihuni penduduk Nasrani. Saat konflik berlangsung antara tahun 1998 sampai 2000, perkampungan ini menjadi sasaran kelompok yang bertikai. Seluruh warga desa melarikan diri. Peristiwa mutilasi 3 siswi semakin mengguncang warga Bukit Bambu. Noviana adalah korban selamat dari peristiwa tragis itu. Jadi saat konflik itu memang sudah sama sekali antara Islam dan Kristen itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Apalagi dengan terjadinya kemarin mutilasi 3 siswi itu memutuskan memang tali persaudaraan antara Kristen dan Muslim. Martince, satu di antara masyarakat Bukit Bambu yang geram dan marah dengan pilihan keyakinan Noviana kala itu. Baginya, pilihan Noviana membuatnya semakin trauma. Jadi ada yang sampai mengatakan bahwa mengutuk si Noviana itu karena sangat membencinya. Martince merasakan semakin masyarakat membencinya, semakin Noviana mendekat. Sedikit pun rasa ketakutan Noviana itu kepada warga masyarakat di sini tidak ada. Jadi ini masyarakat melihat, wah ini anak ini dia dibenci oleh masyarakat di sini, malah kok dia lebih mendekat lagi sama keluarganya, bahkan mendekat lagi kepada orang tuanya. Ya ini. Jadi masyarakat karena dia lebih dekat lagi,
dia tidak justru membenci masyarakat di sini, tetapi si Noviana ini tetap mengadakan apa namanya komunikasi dengan masyarakat di sini. David, kakak kandung Noviana, menganggap keajaiban tangan Tuhanlah yang membolak-balikan hati setiap orang yang membenci Noviana, termasuk dirinya. Bahkan ia merasakan kehadiran Noviana membantunya menyembuhkan rasa trauma. Sempat belum terpikirkan sampai beberapa tahun berjalan sebelum kepikiran bahwa cuma yang di pikiran saya udah dia kembali karena dia rindu keluarganya, karena dia cinta keluarganya. Tetapi setelah berjalannya waktu saya kepikiran ya gitu, apapun yang terjadi, apa yang terjadi dalam keluarga saya maupun pribadi dan Novi, kalau mungkin menurut saya sudah diatur oleh yang kuasa, oleh Tuhan yang kuasa. Mungkin kalau tidak ada Novi menjadi pengantara, mungkin saya akan masih membenci agama lain. Tapi mungkin melalui Novi, saya belajar tentang pemahaman toleransi antara agama satu dengan yang lainnya. Prasangka yang sempat melekat dalam hati David dan keluarga selama bertahun-tahun lenyap seiring berjalannya waktu. Berkesadap ini. Masuk kakak masuk. Dulu kita mau ke mengunjungi keluarga yang lain, keluarga yang muslim juga. Waktu itu kita takut-takut, waktu itu masih segan, belum ada rasa percaya. Waktu dia kembali, kita kenal, ternyata wah, tidak ada agama yang salah, tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk saling menghakimi, atau tidak ada agama lain yang mengajarkan kita untuk saling membunuh. Momen Natal bagi keluarga ini penuh suka dan duka. Mursalah Malewa, Papa David dan Noviana, meninggal tepat di perayaan Natal 3 tahun lalu. Sosok Papa adalah orang pertama yang menerima Noviana. 3 tahun. Yang pertama membuka pintu hati, buka tangan untuk Novi, Papa. Mama sering marah itu ngomel, dia yang malah baru kasih tahu mama, kasih ke mama. Kalau saya pulang itu dia ngomel. Jadi sosok ayah itu luar biasa kalau menurut saya. Banyak sekali berarti ya momen Natal ya. Banyak sekali, banyak. Papa meninggal, Novi kembali. Jadi ada suka dukanya. Usai berziarah ke makam Papa, Noviana menyempatkan diri mengunjungi makam dua sahabatnya, Alvita Polino dan Teresia Morangke. Noviana memperkenalkan sosok sahabatnya ke saya, seraya mengenang mereka. Apa yang paling Kak Novi ingat di teman-teman ini? Yang satu dimakamkan di Centena ya? Iya. Apa yang paling Kak Novi ingat di antara 3 ini? Kenangannya kalau jalan itu bareng-bareng, kadang sampai jatuh itu malah ketawa, nggak ada rasa sedih, itu nggak ada. Pas habis hujan jalan itu kan licin, kalau ada yang punya uang itu beli jajan dibagi. Segala duka sudah mereka tuntaskan. Tidak ada air mata lagi kecuali rasa haru. Mereka bersyukur masyarakat Bukit Bambu menerima kembali keluarga mereka. Hikmah yang
perlu kita petik adalah bagaimana mereka toleransi dan perdamaian itu yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka. Bagi David, damai Natal selalu terucap untuk adik kesayangannya, Noviana Malewa. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.